Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Billy di dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, yakni membahas aturan mengenai makanan haram. Masihkah berlaku? Sebelum kita masuk lebih dalam membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan setia, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada semua semata oleh karena anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersaat teduh bersama di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, walaupun di kemudian hari Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 8-9 yang berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Roma 14 ayat 20 berkata, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dan pada akhirnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 4, Rasul Paulus mengingatkan kita, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, sebenarnya dengan sangat jelas perjanjian baru menggambarkan kepada kita bagaimana hukum Taurat mengenai makanan haram itu semuanya sudah digugurkan. Tetapi ada perintah-perintah tambahan yang diberikan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang di luar orang Israel, yakni mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala, makanan yang mati tercekik, makanan yang dari darah. Itu semata-mata berbicara soal makanan yang berkenaan dengan kesehatan. Orang Yahudi hari-hari ini pun kalau ditanya soal makanan, mereka berkata bahwa makanan itu tidak membuat kita berdosa terhadap Tuhan. Tetapi mereka tuh punya aturan yang namanya kosher dan lo kosher. Kosher itu makanan yang patut dimakan, lo kosher itu makanan yang tidak patut dimakan. Jadi sebenarnya bagi orang Yahudi itu tidak ada istilah haram. Tetapi memang mereka memegang teguh yang namanya hukum Taurat, di mana mereka tetap menjauhi makanan-makanan yang low kosher, yang tidak patut dimakan sampai hari ini. Nah saudara, kita pun hari-hari ini, walaupun kita memiliki kebebasan untuk memakan apa saja, karena semua makanan itu suci, dikuduskan, tidak ada makanan yang haram, tetapi tetap kita harus memperhatikan apa yang diingatkan oleh para rasul kepada kita, yang berkenaan dengan makanan-makanan yang disebutkan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, makanan yang mati dicekik, makanan yang berasal dari darah, karena itu berkenaan dengan kesehatan kita. Saudara yang sadar bahwa saudara itu adalah orang yang rentan terserang penyakit jantung, atau saudara memiliki tingkat kolesterol yang tinggi, tingkat asam urat yang berbahaya, lebih baik saudara diet atau menjauhkan makanan-makanan ini. Bukan berarti saudara mengharamkan, tetapi itu berkenaan dengan kesehatan saudara. Ingat, jangan makan darah, karena di dalam darah ada sakit penyakit. Bukan berarti itu nggak boleh makan darah. Silahkan kalau saudara mau makan makanan yang terbuat dari darah. Tetapi ingat, darah itu sumber penyakit. Karena kedepannya ketika saudara semakin bertambah umur saudara, ketika saudara memasuki umur 40, 50, apa yang tadinya saudara nikmati dengan lahapnya, dengan penuh hawa nafsu makan, itu yang akan menjadi ancaman bagi kesehatan di masa tua saudara. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang terserang penyakit jantung, tingkat kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi yang sangat berbahaya. Ini bukan soal haram atau halal, ini bicara soal kesehatan kita yang mau saya bahas di sini. Misalnya,
kita mau memasak babi itu halal. Tetapi perhatikan bagaimana saudara memasaknya. Masaklah dengan betul-betul sampai matang dengan benar, supaya tidak ada larva cacing pita di dalamnya, supaya tidak ada kuman-kuman dan sakit penyakit di dalamnya. Demikian juga sebelum saudara memasak babi, saudara perhatikan bagaimana tekanan darah saudara. Saudara perhatikan bagaimana kadar kolesterol, bagaimana kadar asam urat di dalam tubuh saudara. Apakah dengan memakan babi itu semakin membahayakan diri saudara? Kalau tidak membahayakan, kalau sekali-sekali ya tidak masalah. Jangan setiap hari, karena saya ada begitu banyak kenalan yang begitu mudah terserang penyakit stroke. Bahkan ada beberapa yang di usia muda karena tidak bisa mengontrol apa yang ia makan. Kalau ingin saudara menguduskan Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu berpaling kepada hukum Taurat. Tetapi saudara perlu ingat bahwa tubuhmu ini sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dengan salah satunya ialah dengan menjaga kesehatan. Kita sendiri yang merasakan di masa tua kita kelak. Ada orang yang tidak bisa menahan diri makan makanan yang manis, makan gula-gula yang banyak. Akhirnya di masa tuanya ginjalnya hancur, ginjalnya rusak. Nah sekarang kalau saudara bertanya kepada saya, apakah itu berarti bahwa semua makanan halal dan tidak ada yang haram bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Maka saya jawab, iya, semua makanan itu halal untuk dimakan. Tetapi sekali lagi, kalau saya boleh mengadopsi cara pandangnya orang Yahudi ya, mengenai kosher dan low kosher, yaitu makanan yang patut dimakan dan yang tidak patut dimakan, maka saya pribadi pun memiliki pantangan untuk makan binatang-binatang tertentu. Contoh, saya tidak akan bakal mau makan tikus. Saya juga tidak akan mau makan kodok yang beracun. Nah itu jelas saudara ya. Saya juga tidak akan mau makan yang namanya kucing, binatang peliharaan. Mungkin bagi suku-suku lain tertentu mereka menikmati daging kucing, tapi saya pribadi tidak akan pernah mau, karena bagi saya tuh rasanya daging kucing itu nggak patut dimakan. Walaupun semua makanan itu halal untuk dimakan, tetapi kita masih memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apa yang diharamkan bagi orang percaya, bagi orang Kristen itu jelas. Yang haram itu adalah yang namanya narkoba, obat-obat terlarang. Itu jelas haram. Kalau disalahgunakan, morfin itu boleh dipakai, tetapi untuk keperluan medis yang sangat urgent dan tidak sembarangan, tentunya di bawah pengawasan tenaga ahli, dokter yang berpengalaman. Tetapi kalau kita orang sehat itu pakai morfin, nah itu sudah salah tentunya. Jadi apapun alasannya, saudara sebagai orang-orang percaya harus sehati, sepikir dengan saya berkata bahwa obat-obat psikotropika, narkoba itu haram digunakan oleh orang sehat. Jadi kalau ada orang-orang Kristen di luar sana yang masih memegang teguh hukum Taurat mengenai makanan haram dan halal ini, saya akan tetap menghormati keputusan saudara, tetapi saya juga tetap mengingatkan apakah saudara melakukan semua itu dengan alasan benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Apabila alasan saudara menjauhkan diri dari makanan yang haram itu oleh karena saudara juga ingin menuruti motivasinya orang Yahudi di dalam ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, maka saya mau katakan jangan tanggung, karena kalau tanggung itu salah. Kalau saudara menjauhkan diri dari makanan yang haram, maka saudara juga harus mengembalikan seluruh hukum Taurat yang lain. Karena hukum Taurat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saudara taat kepada yang satu dan saudara tidak melakukan yang lain, saudara sudah tidak setia kepada seluruh kesatuan hukum Taurat. Kalau saudara cuma menghindari makan babi, tetapi saudara tidak menjalankan peribadatan, tidak membakar korban persembahan, tidak membawa kambing domba untuk dipersembahkan, itu juga saudara sudah menyalahi aturan. Pokoknya kalau saudara sudah kurang menjalankan satu bagian saja dari hukum Taurat, saudara sudah gagal menjalankan keseluruhan hukum Taurat itu. Saya akan menghargai saudara yang mungkin tidak makan babi kalau tujuan saudara pengen memuliakan Tuhan semata, tetapi bukan untuk mencari pembenaran dari Tuhan loh ya. Karena makan atau tidak makan itu tidak membuat saudara dekat dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan dengan jelas bahwa hukum Taurat itu sudah gugur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita, yakni membahas aturan mengenai makanan haram masihkah berlaku sampai hari ini. Saya percaya saudara boleh mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan, bahkan pemahaman dan wawasan yang baru yang akan melengkapi di dalam pertumbuhan rohani saudara yang sehat. Saya berdoa supaya di kesempatan kali ini saudara boleh memaknai
hal perihal mengenai makanan haram dengan lebih bijak, terutama saudara boleh menjaga diri saudara, menjaga kesehatan saudara dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab di mana saudara memuliakan Tuhan melalui tubuh saudara. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab, dan kita akan terus membahas hal-hal seputar kebenaran firman Tuhan yang boleh membantu kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya percaya damai sejahtera menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Wow.